Pemirsa Intens Investigasi, perang narasi antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini telah memasuki babak yang paling panas. Di tengah sengitnya perebutan hak asuh anak, kini justru muncul isu baru yang menyeret persoalan pinjaman, ancaman lelang rumah, hingga tudingan penggiringan opini di media sosial. Lalu, apakah benar ada fakta yang selama ini sengaja disembunyikan dari publik? Ataukah semua ini hanyalah bagian dari strategi saling membangun opini di tengah pertarungan hukum yang masih berlangsung? Lantas, mengapa pihak Ruben Onsu tiba-tiba berani menantang kubu Sarwenda untuk membuka bukti yang mereka miliki? Benarkah surat yang ramai diperbincangkan publik itu berkaitan dengan ancaman lelang rumah? Akankah perang pernyataan ini semakin memanas? Atau justru akan membuka fakta-fakta baru yang selama ini belum pernah terungkap ke hadapan publik? Inilah babak terbaru dari polemik Ruben Onsu dan Sarwenda, yang kini semakin sulit ditebak kemana arahnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jendrang perang narasi antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian hari kian tak terelakkan. Tak lagi saling diam, keduanya kini terang-terangan membongkar rahasia dapur rumah tangga mereka ke publik. Polemik yang makin memanjang dan memanas ini pun sukses menyedot perhatian netizen di berbagai platform media sosial. Dan mengejutkannya, konflik dan lempar narasi yang kian memanas ini rupanya juga menyeret rumor miring terkait kondisi finansial Ruben Onsu. Menanggapi kabar burung yang menyebut kliennya terjerat pinjaman online atau pinjol hingga ancaman eksekusi lelang, Minola Sebayang langsung pasang badan memberikan bantahan tegas. Terkait isu pinjol, Minola memastikan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Sementara mengenai rumor lelang aset rumah yang ramai diperbincangkan netizen, Minola menjelaskan bahwa pihaknya sejatinya sudah mengetahui desas-desus tersebut sejak 2 tahun lalu, jauh sebelum masalah perceraian ini memuncak ke publik. Menurutnya, secara logika finansial dan hukum, dinamika pelelangan aset adalah hal yang wajar apabila sebuah proses pembayaran atau transaksi kredit mengalami penundaan. Namun, Minola menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak perbankan yang bersangkutan. Pihak bank pun telah mengonfirmasi bahwa seluruh berkas dan urusan administratif saat ini masih dalam prosedur penyelesaian secara kooperatif, sehingga belum ada tindakan lelang seperti yang dispekulasikan publik. Untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum S yang katanya ingin meluruskan bahwa kebebasan pembuktian itu secara normatif dan secara teori tidak dibenarkan di ruang publik. Ini adalah justru pernyataan yang keliru, ya. Karena setiap tuduhan-tuduhan yang dilakukan di ruang publik, maka pembuktiannya juga dilakukan di ruang publik. Dan itu dibenarkan. Sepanjang pembuktian tersebut ada relevansinya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Karena kalau misalnya dikatakan bahwa pembuktian itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, lalu bagaimana untuk perkara-perkara yang ada tuduhannya tapi tidak dilakukan di instansi-instansi hukum seperti pengadilan? Pinjol tidak ada perkaranya di instansi pengadilan. Debt collector tidak ada. Kasur tidak ada. Rumah tidak ada. Tuduhan-tuduhan ini bukan di lembaga resmi tapi di ruang publik, maka pembuktiannya akan dibenarkan jika itu dilakukan di ruang publik. Kalau nunggu di pengadilan, kapan ada pengadilannya? Karena tuduhannya bukan di pengadilan melalui gugatan. Jadi ini yang harus kami luruskan, ya, karena pernyataan itu justru yang menyesatkan.
Nah, sementara mereka sendiri tergiring juga untuk membuktikan, katanya men-spill bukti pinjol, tapi tidak terang benderang. Bagaimana suatu pembuktian di ruang publik karena adanya tuduhan di ruang publik yang tidak benderang? Mau nunggu di mana terang benderangnya? Karena sampai hari ini tidak ada perkara pinjol di pengadilan. Yang ada hanya perkara gugatan hak asuh anak. Apakah pembuktian pinjol, pembuktian lelang dan semuanya itu mau dibuktikan di gugatan hak asuh anak? Itu pertanyaannya, apakah ada relevansinya? Jadi ayolah kita menjaga ruang publik yang kondusif agar kita sama-sama bisa menjalankan proses persidangan gugatan hak asuh anak itu dengan baik. Dan mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk dugaan adanya eksploitasi anak. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan, isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Tak hanya memberikan klarifikasi mengenai komunikasi dengan pihak perbankan, Minola juga melayangkan tantangan terbuka kepada pihak Sarwenda terkait klaim keberadaan surat peringatan atau lelang yang beredar. Minola meminta agar pihak sebelah dapat menunjukkan bukti fisik dari surat tersebut secara transparan, termasuk memperjelas siapa sebenarnya nama penerima yang tertera di dalam dokumen tersebut. Menurut Minola, secara logika hukum dan administrasi perbankan, pihak kreditor yang terdaftar secara resmi adalah Ruben Onsu sendiri. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila ada surat peringatan resmi dari bank, namun Ruben Onsu selaku debitur utama justru tidak menerimanya. Lebih lanjut, Minola meminta agar pihak Sarwenda tidak asal mengumbar narasi ke publik dan harus lebih detail dalam membedakan substansi surat tersebut. Apakah surat tersebut benar-benar mengenai penetapan lelang atau sekadar pemberitahuan rutin mengenai pembayaran kewajiban berkala. Di akhir pernyataannya, Minola mengajak seluruh pihak untuk menyudahi kegaduhan finansial di media dan kembali berfokus pada masa depan serta tumbuh kembang anak-anak ketimbang terus-menerus membesar-besarkan isu lelang yang tidak berdasar. Belum ada. Kami belum menerima. Tadi ditunjukkan, Bang. Ya, ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa. Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya, Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben, masa Ruben nggak dapat, mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Sekarang peringatan ketiga, saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus kepada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Selain itu, Minola juga memberikan tanggapan menohok terkait klaim terbaru dari pihak Sarwenda yang menyebut bahwa Ruben Onsu memiliki 3 nomor telepon yang berbeda. Minola menilai pernyataan tersebut justru menunjukkan inkonsistensi serta kontradiksi dari narasi yang selama ini dibangun oleh pihak mantan istri kliennya. Menurut Minola, jika sekarang pihak Sarwenda mengklaim dan berusaha menunjukkan bukti bahwa Ruben memiliki 3 nomor, hal itu secara tidak langsung membuktikan bahwa sejak awal mereka sebenarnya sudah mengetahui keberadaan nomor-nomor tersebut. Minola lantas mempertanyakan mengapa dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya, pihak Sarwenda justru mengumbar ke publik seolah-olah Ruben Onsu hanya memiliki 1 nomor dan sulit untuk dihubungi.
Sambil melayangkan sindiran halus, Minola mengingatkan agar dalam melemparkan tuduhan ke ruang publik, seseorang hendaknya memastikan terlebih dahulu kebenaran dari data dan informasi yang diucapkan, bukan asal bicara demi memojokkan lawan. Di akhir penjelasannya, Minola menegaskan komitmennya selaku kuasa hukum untuk tidak akan terdistraksi oleh drama-drama kecil di media sosial. Saat ini, seluruh perhatian dan dukungan hukum penuh dialokasikan untuk mendampingi Ruben Onsu agar bisa memenangkan hak asuh atas anak-anak mereka. Artinya dia tahu toh. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Di tengah memanasnya perang narasi dan aksi saling sindir di media sosial, proses hukum terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda tetap bergulir di meja hijau. Pada persidangan yang baru saja digelar pada Kamis, 6 Agustus kemarin, publik menantikan perkembangan signifikan dari sengketa hukum kedua belah pihak. Namun, persidangan tersebut rupanya belum membuahkan hasil akhir. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memberikan penjelasan langsung mengenai jalannya persidangan kemarin. Minola mengungkapkan bahwa majelis hakim terpaksa menunda agenda sidang lantaran hakim mediator yang bertugas sedang berhalangan hadir di persidangan. Akibat kendala teknis tersebut, proses mediasi dan pembahasan hak asuh anak belum dapat dilanjutkan dan terpaksa dijadwalkan ulang. Minola memastikan bahwa persidangan akan kembali digelar pada minggu depan sesuai dengan keputusan majelis hakim. Kita kan nggak bisa memaksakan ya. Kita tadi rencananya hari ini hadir agar mediasi kedua itu bisa berjalan. Namun karena ada halangan, mediatornya ada halangan, ada pelatihan, sehingga tidak bisa hadir pada mediasi kedua hari ini dan minta ditunda minggu depan, ya kami mengikuti saja. Tepis bantahan Ruben Onsu soal isu lelang rumah, lantas seperti apa pihak Sarwenda mendadak tunjukkan bukti pamungkas? Dari surat peringatan SP3 Bank hingga pesan penagihan utang mobil mewah, seperti apa juga fakta mengejutkan yang akhirnya dibongkar ke publik. Simak selengkapnya sesaat lagi, pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Usai jalannya persidangan mediasi kemarin, pihak Sarwenda tidak tinggal diam dan langsung melancarkan serangan balasan untuk menepis klaim Ruben Onsu serta kuasa hukumnya yang menyangkal adanya ancaman lelang aset rumah. Guna membuktikan bahwa ancaman eksekusi tersebut bukanlah sekadar isu isapan jempol belakangan ini, pihak Sarwenda secara terbuka memperlihatkan dokumen resmi berupa surat peringatan ketiga atau SP3 yang diterbitkan oleh pihak bank tertanggal 1 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk mempertegas bahwa risiko pelelangan aset akibat penunggakan kewajiban adalah nyata dan berdasar pada dokumen hukum. Dalam surat peringatan resmi dari bank tersebut, tertera kalimat peringatan tegas yang ditujukan kepada pihak debitur terkait konsekuensi finansial apabila tunggakan tidak segera diselesaikan. Melalui bukti surat resmi ini, pihak Sarwenda seolah memukul balik narasi yang dibangun oleh pihak Ruben Onsu, sekaligus memperjelas kepada publik bahwa persoalan aset dan beban finansial tersebut memang sedang berada di ujung tanduk. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya, sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO yang ini ya. Adalah kata-kata
Dirin aja. Apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben, ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari Yang kami terima di rumah BDN. yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Tulisannya dulu di zoom aja. Silakan, peringatan ketiga. Peringatan ketiga. Karena lelang ya. Oke. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Tak cukup hanya membeberkan bukti surat peringatan ketiga atau SP3 terkait ancaman lelang rumah. Pihak Sarwenda kembali melayangkan pukulan telak yang menguliti persoalan finansial sang mantan suami. Tim kuasa hukum Sarwenda secara terbuka menunjukkan bukti riwayat percakapan chat penagihan utang atas unit mobil mewah rakitan pabrikan Inggris. Pihak Sarwenda mengungkapkan bahwa penagihan kewajiban pembayaran mobil mewah tersebut masih terus berjalan aktif, di mana pesan penagihan paling gres dan terbaru baru saja masuk pada bulan Mei 2026 lalu. Langkah ini diambil untuk mempertegas tuduhan mereka bahwa beban finansial dan persoalan tunggakan kredit yang ditinggalkan Ruben Onsu memang nyata adanya, serta terus membayangi kehidupan Sarwenda hingga saat ini. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Mini Cooper. Ya, gitu. Tolong batasin bang. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya, ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6, 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan, dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu bang? 2026. 2026. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah proses persidangan hak asuh anak yang masih terus bergulir memanas,
Ruben Onsu rupanya menemukan fakta baru mengenai dugaan aksi sistematis penggiringan opini publik yang menyudutkan dirinya. Ruben mendapati sebuah akun di platform TikTok yang gencar mengunggah konten menyudutkan perannya sebagai seorang ayah serta menyebarkan informasi yang dinilainya menyesatkan. Tak tinggal diam melihat namanya dicemarkan, terlebih narasi tersebut menyeret dan mengikut sertakan anak-anaknya. Ruben Onsu langsung memberikan respons menohok. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, presenter kondang ini mengunggah ulang tangkapan layar akun tersebut sembari menuliskan peringatan keras dan tegas. Ruben menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikitpun kepada siapa saja yang sengaja memanfaatkan narasi bohong atau halu, serta membawa-bawa nama anaknya demi menggiring opini negatif di ruang publik. Nah, di akun TikTok ini, karena tentang anak, jadi saya harus jawab dari postingan halu ini dan yang menggiring opini buruk tentang ayahnya terus. Pokoknya yang ganggu dengan membawa anak saya untuk informasi yang salah, saya akan kejar terus dan tidak akan diam. Hosh! Tulis Ruben Onsu meluapkan ketegasannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.